Hai, aku Langit Biru. Selamat datang di podcast Bersorak Bahagia, tempat kamu menemukan diri dan tempat kamu menemukan tempat bercerita. Kamu bisa mendengarkan podcast ini di Spotify Bersorak Bahagia atau di YouTube Kata Igezia. Selamat mendengarkan. Aku benar-benar nggak tahu kenapa aku harus ngomongin ini di sini. Aku juga nggak tahu aku akan ngomongin apa. Tapi percayalah, video ini muncul bukan karena suatu alasan yang diada-ada. Aku percaya kalau video ini sampai di tangan kamu dan kamu nonton, Tuhan ingin kamu dengar ini. Well, aku pengen kilas balik tentang kehidupan aku dari zaman purbakala, dari zaman aku dulu. Aku adalah seorang Langit Biru, nama pen aku. Aku berusia 22 tahun dan sekarang aku sebagai seorang content creator. Teman-teman, kalian percaya gak sih sama yang namanya kuasa doa? Aku berharap teman-teman percaya. Aku benar-benar berharap teman-teman yakin kalau apa yang kalian ucapkan suatu hari nanti bisa menjadi kenyataan. Di kamar ini saat ini, di saat aku nge-tag video ini, aku ditemani dengan atap kamar yang begitu menyenangkan. Atap-atapnya tertutup dengan sempurna. Kemudian aku punya layar untuk bisa nge-tag video aku. Aku punya handphone, iPhone. Aku gak pernah menyangka kalau sebelumnya aku bisa punya iPhone. Aku punya MacBook, aku juga gak pernah menyangka kalau aku bisa punya MacBook. Aku bisa punya peralatan-peralatan konten di kamar ini yang gak pernah aku impikan sebelumnya. Teman-teman percaya yang namanya kuasa doa? Waktu aku kecil, saat aku berusia SD kelas 3, usia berapa tahun ya? Sekitar 11 tahun sepertinya. Aku pernah berjanji begini sama Tuhan. Baru mulai aku udah nangis. Tuhan, Biru ingin deh bisa juara 1, tapi gak apa-apa juara 3 dulu aja. Tapi aku janji nanti kalau misalnya naik ke ranking berikutnya aku mau rajin berdoa. Aku bilang kayak gitu. Anak kecil lucu ya, pakai umpan untuk bisa memancing sesuatu yang ingin dia inginkan. Kemudian Biru kecil itu berdoa dan menjadi kenyataan. Aku yang tadinya di kelas 1 dan kelas 2 tuh ranking 27. Gila ya, 27 dari 30-an siswa. Terus di kelas 3 aku berjuang dan aku akhirnya mendapatkan ranking 3. Di kelas 4, kelas 5 berikutnya aku udah naik ke ranking 2 dan ranking 1. Terus di SMP, sepanjang masa SD itu juga aku tuh udah sering banget lomba-lomba kesana kemari. Dan berkali-kali yang papaku selalu tekankan dalam hidup aku tuh selalu gini, utamakan Tuhan dulu. Aku suka menggambar, makanya teman-teman lihat Bersorak Bahagia itu kan banyak warna-warna. Walaupun aku gak pernah belajar desain sebelumnya, desain yang art yang dalam bentuk digital. Tapi teman-teman percaya gak? Itu semua dari hasil pembelajaran itu, dari hasil aku suka banget sama menulis itu, aku suka melukis. Itu aku bisa menghidupi keluargaku waktu aku kecil. Kami waktu itu sering kali masuk dalam pergumulan keuangan, ekonomi keluarga, dan menurutku itu pergumulan yang sangat berat. Berkali-kali aku gak punya uang jajan. Makanya aku ngerasain, ada videoku yang viral banget yang isinya aku bilang, aku tahu seberapa kerasnya hidup itu, aku tahu seberapa susahnya mencari uang. Aku pernah bilang seperti itu. Dan aku tahu seberapa kerasnya menjadi manusia, seberapa susah dan seberapa sakitnya. Jadi aku kecil, saat teman-temanku jajan SMP, SD, itu aku gak pernah ngerasain seperti mereka yang jajan seenaknya. Karena lebih baik saat aku gak punya uang, aku diem. Aku gak usah cerita ke banyak orang, aku gak usah jajan. Aku lebih milih ngasih uang itu ke orang tuaku. Dulu aku udah pinter dagang. Dari SD kelas 4, kelas 5 aku udah dagang tema-tema BlackBerry di zamannya BlackBerry waktu itu. Kemudian di kelas 6 aku dagang novel dan untungnya bisa ratusan ribu. Di zaman aku kelas 6 SD ratusan ribu itu udah besar banget. Teman-teman percaya gak? Dari jualan tema BlackBerry itu aku bisa ngedapetin sampai pulsa 1 juta pokoknya waktu itu. Dari 1 juta tuh pasti selalu ada tiap bulan. Jadi udah dihabisin, ada lagi, habisin ada lagi. Untuk anak kelas 4-5 SD yang saat itu dagang tiba-tiba dapat jutaan. Dan orang tuaku kaget banget kayak, kok bisa nih anak tiba-tiba ngedapetin jutaan. Dan pulsanya tuh bener-bener banyak, melimpah banget. Aku pelajaran teknik dagang di situ. Terus aku bisa bertahan hidup dari apa yang aku lakukan saat itu. Masuk SMP, aku juga masih mengalami pergumulan dalam ekonomi. Gak habis-habisnya. Aku hampir gak bisa sekolah. Di SMP itu
kalau aku nggak dapat beasiswa, aku nggak akan bisa ngelanjutin pendidikan. Jadi aku harus dapetin beasiswa ranking 1 umum dari ratusan siswa. Dan menurutku itu suatu hal yang gak mungkin sebenarnya. Harus jadi ranking 1 umum dan bisa mendapatkan beasiswa untuk aku bisa sekolah. Tapi guess what? Aku gak pernah menyangka bahwa, aku gak pernah bilang kalau diri aku itu pintar. Aku gak pernah bilang kalau Biru adalah seseorang yang sangat cerdas. Aku gak pernah bilang kayak gitu. Aku selalu bilang kalau aku adalah orang yang Tuhan berkati. Jadi perjalanan hidupku adalah perjalanan hidup ketika Tuhan menyertai semua hal yang ada dalam hidup aku. Aku jadi ranking 1 umum, bertahan 3 tahun berturut-turut, dan aku gak bayar uang sekolahku sama sekali. Hebat bukan? Hebat Tuhan ya, bukan hebat akunya. Aku kalau mau ngeliat kilas balik kehidupan aku tuh kayak, kok bisa ya? Kok bisa sampai di sini? Kok bisa sampai di titik ini gitu? Aku selalu bertanya-tanya tentang Tuhan tuh kok sebaik itu sama hidup aku, tapi seringkali aku tuh masih lupa dengan kebaikan Tuhan. Masuk SMA, keuangan kami sedikit lebih membaik karena ibuku kerja dan kami punya penghasilan. Tetapi hampir di tengah kelulusan SMA itu, jadi sekitar 3 bulan sebelum kelulusan, aku gak bisa bayar uang sekolah dan nunggak sampai 6 bulanan. Paham ya? Nunggak sampai 6 bulanan, kita gak punya uang untuk membayar, udah mau lulus. Aku hampir dikeluarkan karena aku udah berkali-kali juga dengar namaku dipanggil di speaker sekolah untuk bayaran uang sekolah yang belum. Dan 6 bulan itu namaku gak absen, terus-terusan ada di situ. Terus akhirnya aku nekat saat itu. Aku datang ke kepala sekolah. Aku bilang gini, Pak, saya gak punya uang untuk bisa ngelunasin ini. Saya gak punya uang untuk ngelunasin sekolah saya. Tapi ada gak yang bisa saya lakukan? Mungkin saya harus nyicil, mungkin saya harus ngelakuin pekerjaan-pekerjaan di sekolah, mungkin jadi OB-nya, gak apa-apa, aku bilang. Aku udah datang dengan ketakutan dan sedemikian rupa saat aku ketuk pintu kepala sekolah itu. Takutnya bukan main. Seperti mikir, aduh, aku bakal dapetin jawaban apa. Terus tiba-tiba bapak itu diam. Bapak itu bilang gini, kenapa kamu yang datang, nak? Orang tuamu mana? Katanya gitu. Harusnya untuk yang hal seperti ini orang tuamu yang menghadap ke saya. Tapi karena kamu yang bilang begini, kamu datang ke saya dalam kondisi seperti ini. Bapaknya bilang, saya lunaskan uang kamu, uang sekolah kamu sepanjang 6 bulan itu. Dalam pergumulan aku yang begitu berat saat itu, tiba-tiba ngedapetin suatu angin segar yang kayak, apa ini? Uang sekolah gue tiba-tiba dilunasin 6 bulan gitu. Dan itu mereka memang ada perjanjian yang segala macam harus kayak gimana, dan mungkin ada surat keterangan miskin itu bisa aku dapatkan karena memang kondisi kami sangat buruk dan RT, RW, kelurahan pun mengizinkan untuk ada SKTM. Teman-teman bisa bayangkan ya seberapa buruknya kondisi aku saat itu. Terus aku bisa melanjutkan SMA aku dan akhirnya aku lulus. Masalah belum selesai sampai di situ, teman-teman. Aku harus kuliah sekarang. Tapi SMA aja aku gak punya uang buat bayaran. Apalagi aku kuliah. Kuliah di perguruan tinggi, itu kayaknya jadi mimpi buat aku. Cita-cita aku dari dulu tuh adalah jadi dokter. Tapi lagi-lagi aku mematahkan cita-citaku. Aku mendowngrade, ibaratnya kalau buat aku ini mendowngrade karena aku pikir dari dokter aku pengen jadi psikolog aja. Dari psikolog aku ngerasa kayaknya aku gak bisa. Karena orang tua aku bilang, papa gak punya uang untuk sekolahin kamu di Bandung. Saat itu aku ingin masuk ke salah satu universitas di Bandung. Teman-teman tahu ya, universitas terkenal juga di Bandung. Universitas negeri yang bergengsi, yang punya psikologi, bisa masuk dari jurusan IPA-nya ini. Kemudian aku bilang kayak gitu, dia gak punya uang untuk bisa ngekosin aku juga di Bandung. Jadi akhirnya Biru kecil menamatkan mimpinya sebagai dokter dan psikolog.
Tapi sekarang aku bisa berdiri di sini. Aku bisa ngobrol sama kalian bukan sebagai psikolog, tapi aku bisa bertemu dengan banyak orang dan bisa merangkul kalian. Hebat bukan? Hebat karena kuasa Tuhan. Terus dengan hatiku yang sangat sedih, aku datang ke ruang BK waktu itu saat aku dipanggil. Guru BK aku bilang optimis. Saya optimis kamu bisa masuk ke psikolog yang ada di Bandung. Tapi aku bilang, Bu, kayaknya saya pengennya yang ada di Bogor aja. Pilihan terbaik saat itu, IPB. Teman-teman tahu apa yang lebih gila lagi? Aku pilih IPB, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Jurusan yang sangat bergengsi di IPB. Saat itu udah banyak banget selantingan-selantingan orang-orang yang bilang, wah kalau teknologi pangan tuh susah. Bangkunya saat itu kalau nggak salah 1:1033. Jadi aku memperebutkan satu bangku dari ribuan orang itu. Peluangku kecil sekali untuk masuk. Tapi ibu BK itu sangat-sangat optimis. Dia bilang, kamu harusnya masuk. Aku dapat kehormatan untuk mendapatkan peringkat 1 umum di SMA aku. Sekali lagi bukan karena kehebatanku, semua karena kehebatan Tuhan. Teman-teman mau tahu satu hal lagi yang terjadi? Aku bilang kayak gini, di tengah-tengah kondisi kami waktu itu, rumah kami roboh. Rumah yang saat ini aku tempatin untuk studio, rumah kami roboh, bukan main. Atapnya semuanya roboh dari depan sampai belakang. Kami gak punya uang untuk renovasi. Kami ngontrak di rumah yang sangat tidak layak untuk dikontrakan. Sana sini yang bocor, berlumut sana sini. Wah, kondisi yang menurutku itu parah. Aku gak kebayang untuk masuk ke universitas sebenarnya, karena pikiranku adalah gini, aku untuk hidup aja susah. Sampai kami makan nasi pakai kecap gitu. Tuh, bahkan kami sempat berwacana untuk pengen puasa. Kayak kita puasa aja deh. Walaupun puasa memang beberapa kali kami lakukan karena memang ada puasa rutinnya. Tapi saat itu kami puasa bukan karena dengan tujuan kami ingin puasa, tapi karena kami gak punya uang untuk bisa makan. Sesedih itu kami dulu. Lalu aku udah gak berekspektasi tinggi. Aku bilang sama Tuhan kayak gini, Tuhan, kalau ternyata aku gak masuk lewat jalur SNMPTN ke IPB Teknologi Pangan, aku mau kerja aja. Aku bilang kayak gitu. Aku mau kerja aja supaya aku gak ngerepotin orang tuaku. Aku bilang seperti itu. Dan tapi menurutku Tuhan itu baik. Tuhan kasih aku kelulusan di SNMPTN aku. Aku lulus di Teknologi Pangan. Aku dapet jalur SNMPTN. Aku ngedenger selentingan orang-orang yang bilang, lo tuh seharusnya bisa jadi dokter, tapi kenapa lo jadi kayak gini? Aku menanggapi itu dengan tertawa karena aku bilang, kita gak ada yang pernah tahu Tuhan pengennya seperti apa. Waktu dulu aku gak pengen masuk di SMA aku yang itu, tapi ternyata Tuhan kasih aku di SMA itu supaya aku bisa jadi nomor 1 di sana. Mungkin kalau di SMA favoritnya aku pengen, dulu aku gak bisa ngedapetin itu, tapi Tuhan kasih kesempatan supaya aku bisa ngerasain gimana rasanya jadi ranking 1 di situ dan bisa ngedapetin tiket untuk masuk ke SNMPTN. Aku gak kebayang sama banyaknya penyertaan Tuhan dalam hidup aku sampai sekarang. Aku pengen cerita ini sama kalian semua karena aku pengen kalian dengar kalau setiap orang itu punya pengharapan. Aku berkali-kali ngomong di setiap videoku, di setiap episodeku, setiap dari kita itu punya pengharapan. Aku diobang-abingkan, gak cuma soal ekonomi, soal keluarga juga. Wah, ada banyak hal yang tentunya gak bisa aku ceritakan di sini. Banyak hal yang kalau sebagai anak, kayaknya kamu udah bisa menyerah dalam hidup ini. Aku cuma kasih clue-nya seperti itu. Menyerah dalam arti benar-benar kita gak bisa ngelanjutin ini semua lagi. Terus aku ngejalanin masa-masa aku susah setengah mati itu. Walaupun aku keterima, tapi aku masih butuh uluran tangan untuk UKT. Teman-teman bayangin ya, sekarang aku udah menjalani proses sedemikian panjang, terus tiba-tiba pas aku mau masuk di kuliah, UKT, ada uang asrama. Aku cuma bisa merespon seperti, oh iya ya, UKT kayaknya emang mungkin harus minjem gitu. Sampai akhirnya papaku jual rumah oma. Jadi aku udah masuk IPB dulu, papaku jual rumah omaku.
Kemudian aku bisa bayar untuk asrama 1,4 juta. Hanya 1,4 juta teman-teman. Tapi aku gak bisa bayar saat itu. Akhirnya akhirnya aku bisa masuk ke situ. Dan aku kan dari dulu tinggal di rumah oma. Dari aku sejak kelas 3 SD itu aku udah di rumah oma ya. Tadi aku ceritakan aku ranking 1 itu. Aku udah pisah rumah sama orang tua aku. Aku tinggal di rumah oma sampai dengan aku lupa tahun berapa. Kemudian ada satu keajaiban lagi yang terjadi. Ada banyak keajaiban runtutan kejadian yang terjadi di masa ketika aku udah keterima itu dan aku udah bayaran itu. Aku gak punya uang untuk bayar UKT kan 2,4. Tiba-tiba aku dapat surat dari IPB, undangan mandiri untuk bidik misi. Tapi menurutku Tuhan itu baik. Aku gak pernah kebayang loh teman-teman, sampai aku di sini aku bisa cerita sama kalian tentang kebaikan Tuhan. Aku gak pernah kebayang kalau seorang anak yang aku gak punya uang untuk bayaran bidik misi, aku dikasih bidik misi sama Tuhan gitu. Aku gak punya bayaran UKT, aku dikasih bidik misi untuk bisa ngelanjutin kuliah aku. Orang yang tadinya bahkan udah gak kepikir kok aku bisa kayak gitu, tapi dikasih kesempatan sama Tuhan. Ayo, kamu kuliah dengan benar. Bahkan dikasih uang jajan. Aduh, Tuhan tuh baik banget ya. Kebaikannya tuh gak terkira dalam hidup ini, tapi aku masih sering bisa lupa sama kebaikan Tuhan. Aku jalani masa-masa kuliahku itu sambil kerja sampingan teman-teman, karena aku harus hidupin juga keluargaku. Apa yang menjadi pendapatanku itu aku berikan sepenuhnya pada orang tuaku. Mereka gak kerja, jadi semuanya untuk orang tuaku. Ada aja rezekinya. Aku kuliah sambil kerja, aku banyak habisin waktu untuk pekerjaan. Aku juga sambil organisasi, sambil kepanitiaan. Aku jadi ketua dari kepanitiaan. Aku masih bisa kesana kemari di tengah-tengah kesibukan aku itu. Dari satu kado terbaik yang baru aku dapatkan di bulan Juni tahun 2023. Aku gak pernah mikir itu. Tapi Tuhan jadikan aku sebagai lulusan terbaik di wisuda tahap 6 di fakultasku. Seorang Kezia, seorang langit biru yang gak pernah terbayang bisa berkuliah dijadikan sebagai lulusan terbaik. Aku gak pernah berpikir sampai di situ, tapi Tuhan berpikir 1000 sejuta langkah ke depannya. Dan di tengah-tengah di masa-masa dimana aku kehilangan harapan hidup, berkali-kali aku sadar kesalahanku. Kata kesalahanku adalah aku mengandalkan diriku sendiri, sehingga terjadilah seperti itu. Tapi ketika aku angkat tangan, Tuhan itu turun tangan. Berkali-kali saat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita gak akan mampu, kita gak akan sanggup. Kita mau jadi seperti apa, Tuhan itu Dia punya mahakarya yang luar biasa. Ya kalau kita pikir-pikir gak nyampe otak kita untuk sampai di situ. Tapi dari hal yang tadinya kita gak suka masuk di situ, Tuhan jadikan itu punya jalan yang terbaik. Dari aku masuk IPB, aku ketemu sama teman yang benar-benar ngebantu aku dalam pekerjaan. Sampai akhirnya aku punya pengalaman di beberapa PT, aku bisa punya banyak portofolio, aku bisa masuk. Saat ini aku bisa ngobrol sama kalian sebagai content creator. It's because of God, karena kebaikan Tuhan. Karena di saat aku angkat tangan, aku nyerah sama Tuhan. Tuhan, aku nyerah, aku gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sebagai manusia, aku terbatas, aku mengakui kelemahanku. Di situ kuasa Tuhan nyata. Di saat kita ngerasa sedih, kita ngerasa gak punya pengharapan, aku cuma pengen bilang sama kalian semua, hey, look at this. Ada orang yang juga sesusah itu kok, tapi dia bisa ngelaluin fase-fase amazing grace dari Tuhan. Aku juga pengen amazing grace itu terjadi pada hidup kalian semua. Please, amazing grace yang gak cuma berarti sampai di aku, tapi mujizat terjadi, semua keajaiban terjadi, anugerah terjadi karena Tuhan sayang banget sama kita semua. Dan dari sekian banyak proses hidup yang kita alami, aku pengen teman-teman semua di sini sadar kalau kita itu manusia yang sangat bergantung sama Tuhan. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, sampai di titik dimana kita dijatuhkan sama Tuhan, bukan dijatuhkan untuk suatu hal yang jahat. Percayalah sama aku, Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita untuk sebuah tujuan yang baik.
tujuan yang sangat baik yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, bahwa tujuan ini adalah tujuan yang membentuk kita, tujuan yang menjadikan kita sebagai manusia sebagaimana mestinya. Karena Tuhan gak akan pernah salah menaruh cobaan di pundak hambanya. Dan aku percaya setiap dari kita yang mendengarkan video ini, meskipun tanpa ada teks dari tadi aku ngomong ya seluasnya hati aku, hanya secuil dari perjalanan hidup aku, tapi aku mau teman-teman percaya kalau seluruh keajaiban itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berdoa. Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Bahkan doa terkecil sekalipun. Kamu pengen siomay, tiba-tiba malamnya dibeliin siomay. Siapa yang kasih tahu itu ke orang yang beliin dia? Keinginan kamu Tuhan dengarkan sedemikian rupa. Jadi jangan pernah kamu sia-siakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kamu. Sekecil apapun itu, bersyukurlah. Di saat kita angkat tangan, di situ Tuhan turun tangan. Percaya sama kata-kata aku. Dan di sini aku, Kezia sebagai Langit Biru, berterima kasih sama teman-teman semua yang udah berbaik hati mendengarkan video ini. Dan kalau video ini bermanfaat, boleh teman-teman bagikan ke teman-teman kalian supaya bisa menjadi berkat juga bagi kehidupan orang lain. Dan teman-teman, nanti kira-kira di bulan Agustus atau September aku akan menerbitkan buku keduaku tentang kehidupan. Teman-teman jangan lupa untuk nonton terus video YouTube aku untuk bisa lihat kira-kira ada update terbaru apa. Ya, aku harapkan buku ini bisa menjadi penguat untuk kita semua dimanapun itu berada. Dan supaya bisa menjadi energi positif untuk kita semua, bisa aku bagikan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan ke kita semua. Kalaupun aku gak ada sampai kalian, tapi pelukanku ada untuk kalian semua. Kalian gak sendiri. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.